Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Film. Video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film Fast and Furious 9, yang di seri kali ini bakalan menceritakan tentang adik laki-laki dari Dominic yang ingin melampaui kakaknya. Bagaimanakah keseruannya? Simak terus video ini sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah insiden kecelakaan di arena balapan karena didiskriminasi oleh lawan tandingnya. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan Dominic yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Brian. Tapi sesaat kemudian datanglah sekelompok orang yang membuat Dominic berhati-hati. Tapi ternyata itu adalah timnya sendiri yang terdiri dari Roman, Tej, dan Ramsey. Dan maksud kedatangan mereka untuk menjalankan misi dari Tuan Nobody bahwasanya ia sedang dihianati oleh salah satu agennya, sehingga membuat pesawat terbangnya jatuh dan alat canggih yang bernama Ares untuk menguasai dunia juga lepas di genggamannya. Walaupun sempat tidak ingin join, Dominic pun akhirnya setuju bahwa dia akan menjalankan misi itu. Dan mereka semua pun mulai berangkat. Singkatnya mereka pun sampai di Monte Quinto. Di sana dengan berhati-hati mereka akhirnya menemui alat canggih itu yang bernama Ares. Tapi saat kemudian mereka pun diserang oleh pihak militer yang juga ingin mengamankan barang itu. Dan mereka semua pun berhasil kabur dari tempat itu. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran hingga mereka pun sampai di sebuah tempat jebakan yang telah direncanakan oleh seseorang. Siapakah orang itu? Beruntung Dominic dan timnya berhasil lolos dari jebakan itu, tapi ternyata mereka masih saja diburu hingga alat itu pun terjatuh yang kemudian diambil oleh seseorang. Karena kejadian itu terjadilah pertarungan tiga pihak. Hingga di sebuah momen, si Jacob pun berhasil meloloskan diri dengan melompati tebing. Tapi bukan Dominic namanya kalau dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Mereka yang sudah selamat lantas membicarakan tentang orang itu yang bernama Jacob yang merupakan adik laki-laki dari Dominic, yang dulunya juga menyaksikan kematian ayahnya di arena balapan. Jadi bisa disimpulkan, scan awal adalah masa lalunya Dominic. Dan sejak kematian ayahnya, Jacob menjadi pribadi yang keras, seakan-akan tidak ingin kalah dari abangnya. Kini Jacob pun membuktikan kalau ia lebih hebat dari kakaknya yang di masa kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari siapapun. Tapi dengan alat canggih ini, Jacob akan menguasai dunia. Sementara di sisi lain terlihat timnya Dominic berhasil tiba di markas baru mereka, dan mereka siap menghentikan aksi Jacob karena mereka adalah orang spesial yang seakan-akan mempunyai banyak nyawa. Lalu saat kemudian tibalah si Mia yang juga akan membantu Dominic untuk menyelesaikan masalah ini karena si Jacob adalah adiknya juga, walaupun harus meninggalkan anaknya dan juga anaknya Dominic yang dititipkan pada pembantu. Karena semuanya sudah berkumpul, Ramsey menjelaskan kehebatan dari Ares itu, di mana benda itu mampu mengendalikan semua perangkat lunak maupun komputer canggih. Walaupun perangkat-perangkat itu memiliki keamanan yang sangat tinggi.
Bukan cuma itu, saat Ares dihubungkan dengan satelit dunia yang puncaknya berada di luar angkasa, maka semua jenis senjata bakalan dengan mudah diterapkan di mana saja oleh penggunanya. Sehingga penggunanya bisa menjadi penguasa dunia layaknya seorang dewa. Tapi mereka masih beruntung karena alat itu tidak bisa digunakan, karena Jacob belum menemukan kuncinya. Kemudian mereka semua pun berpencar untuk mencari Jacob. Tapi sebelum itu mereka harus menemui Han yang sama-sama kita tahu di seri sebelumnya Han telah mati. Namun Dominic kemudian memberikan clue kepada istrinya bahwa Han sangat menyukai Meksiko. Setelah itu Dominic pun terkenang ke masa lalunya, di mana sewaktu dia di penjara, dia bertemu dengan dua orang ahli mesin yang mengatakan bahwa jika ada celah di saluran bahan bakar, maka seketika akan meledak meskipun mobil bisa bertambah cepat. Dan karena hal ini, Dominic kemudian sadar bahwa Jacob yang telah membunuh ayahnya sendiri, karena Jacob orang terakhir yang memeriksa mesin saat di arena balapan. Sehingga ketika bebas, Dom pun langsung mengajak Jacob untuk balapan dengan syarat jika Dom menang, Jacob harus pulang ke rumah dan tinggal dengannya. Dan balapan itu pun terjadi. Tapi karena Dom menang, si Jacob malah semakin membenci kakaknya yang seakan-akan merusak reputasinya. Dan kini Dom pun mengunjungi kediaman lamanya yang masih ditunggu oleh Budi. Di sana Budi mengatakan kalau apa yang dilakukan si Jacob saat ini adalah buntut dari kekerasan Dominic padanya. Namun sebelum pergi, Budi mengatakan kalau Jacob berada di London. Di sisi lain, Mia dan Letty berhasil sampai di Tokyo yang kemudian mereka juga berhasil menemukan tempat tinggalnya Han dengan kode Meksiko. Sementara itu, Tej dan Roman juga berhasil bertemu dengan pencetus mesin terbaik yang merupakan temannya Dominic ketika di penjara. Dan mereka mampu menciptakan mobil bertenaga roket, namun saat diuji coba, mobil itu pun meledak. She's still in one piece. Jiffy Lube, next time, will you listen to me? Beralih ke Dominic yang kali ini tiba di London, dan di sana dia berhasil bertemu dengan Magdalena, salah satu miliarder yang telah menjual salah satu koleksi mobil canggihnya kepada Jacob, yang digunakan Jacob saat mengambil Ares kemarin. Lalu di sana Dom juga bertemu dengan temannya Jacob yang bernama Otto, yang ayahnya merupakan orang terkaya di London, yang semuanya mampu dibeli. Singkatnya, Dom kemudian bertemu dengan Jacob, tapi kemudian mereka masih belum bisa berdamai. Lalu saat itu juga, Dom kemudian diamankan oleh Interpol. Namun beruntung komandan dari Interpol itu adalah Leisa, orang yang pernah dibantu Dominic. Maka karena itu, Dominic pun dibebaskan sambil diberikan sebuah senjata yang mungkin berguna untuk Dom. Di lain sisi, Letty dan Mia yang berada di Tokyo diserang oleh sekelompok orang, namun beruntung seorang gadis membantunya. Dan bukan cuma itu, di sana Han juga menampakkan dirinya yang ternyata masih hidup. Sementara itu, kini si Ramsay berhasil menggunakan senjata yang diberikan Leisa untuk melacak keberadaan Ares itu, yang berada di sekitaran kerumunan warga. Tanpa pikir panjang, Tej dan Roman langsung bergegas mencarinya. Namun sayang, ketika mereka hampir menemukan lokasinya, tiba-tiba sekelompok orang langsung menahannya. You know Silver ain't making. Tapi beruntung, Dom berhasil melihat Jacob yang sedang bertebangan di antara gedung. Tanpa basa-basi, Dom pun kemudian mengejarnya. Lalu karena Ramsay juga melihat aktivitas mencurigakan dari Otto, dengan terpaksa dia pun mencoba mengemudikan truk magnet yang merupakan tempat Tej dan Roman disekap. Dan setelah terus mengejar, si Dom pun berhasil menangkap si Jacob. Dan terjadilah perkelahian Dom dan Jacob.
hingga mereka berdua bertarung di jalanan. Setelah itu, Dom bersama timnya terus mengejar Jacob menggunakan truk hingga si Jacob pun tertangkap. Of course I am. Karena kondisi saat ini sudah mulai terdesak, Otto mengirimkan sebanyak 50 pasukannya untuk melawan Dominic dan The Gang. Melihat tindakan gegabah yang dilakukan Otto, Chip Hare pun mengatakan kalau Otto adalah boneka bagi si Jacob. Padahal, si Otto mampu membeli segalanya. Mendengar semua itu, sifat si Otto sepertinya mulai berubah. Di sisi lain, di markasnya tim Dominic, kini Han pun datang ke markasnya, hingga membuat semua orang terkejut melihatnya. Lalu saat kemudian Han pun bercerita tentang gadis yang ia bawa. Ia merupakan anak ilmuwan yang mempunyai si Ares itu, atau bisa dibilang yang menciptakannya. Dan karena itu orang tuanya pun meninggal karena diserang oleh sekelompok orang. Namun Han yang tak tega mendidiknya dengan baik, hingga ia pun bisa bertarung seperti sekarang ini. Dan kunci dari Ares ini sekarang adalah DNA-nya si Ellie. Bukan cuma itu, di sana Han juga bercerita tentang kisahnya yang bisa selamat dari ledakan kemarin. Hal itu karena Tuan Nobody mempunyai trik efek visual yang sangat hebat. Semenjak hari itu, Hans pun harus berpura-pura mati. Namun saat kemudian markas mereka pun diserang oleh pasukan Otto yang kemudian membuat Jacob bebas. Dan ternyata Jacob lah agen pengkhianat yang dimaksud Tuan Nobody itu. Di sana Jacob juga menceritakan kejadian sebenarnya tentang kematian ayah mereka, yang dimana ayahnya mereka memang mengikuti balapan itu untuk membayar hutangnya agar tidak mengecewakan si Dominic. Alhasil dia pun sengaja menyuruh Jacob untuk membuat mesinnya lebih kencang dengan efek samping mobil yang digunakan akan mudah meledak. Dan kini si Ellie pun dibawa oleh pasukan itu. Namun saat kemudian Dominic pun berhasil mengalahkan pasukan yang tersisa dan bergegas mengejar si Ellie. Tapi sayang Dominic harus tenggelam bersama dengan pasukan itu. Now, Tapi beruntung Dominic kemudian diselamatkan oleh Sletty. Lalu karena tidak ada cara lain untuk mengagalkan peluncuran Ares itu, dengan terpaksa Tej dan Roman kan pergi ke angkasa untuk menghancurkan satelit luar angkasa yang terhubung dengan Ares itu, agar Jacob tidak menguasai dunia. Sementara itu Ares sudah mulai diluncurkan. It's activated. Dan akhirnya Tej dan Roman diluncurkan keluar angkasa dengan mobil roket yang diciptakan oleh Santos kemarin. Apakah mobil itu akan meledak seperti sebelumnya? Hanya nasib yang akan menentukan. 4 or 5 count. No, man. I'm barely ready to go. Dan akhirnya mereka tiba dengan selamat. Sementara itu aksi kejar-kejaran Dominic dengan polisi setempat tidak terelakkan, hingga pada akhirnya Han berhasil menyelamatkan si Ellie. Di sisi lain, Jacob telah dikhianati oleh si Otto yang sudah bekerja sama dengan Chip Hare. Alhasil, Jacob pun dicampakkan. Beruntung Jacob kemudian diselamatkan oleh si Mia. Dan tersisa satu mobil baja dan mobil polisi lainnya yang masih menghalangi mereka.
Lalu dengan sekuat tenaga, mereka pun berhasil menumbangkannya dengan dibantu oleh si Jacob. Guys, that thing is... Di luar angkasa, Tej dan Roman mengalami masalah pada magnet mereka. Namun beruntung mereka kemudian menabrak satelit itu dengan mobil mereka, hingga peluncuran Ares itu berhasil digagalkan. On top of the world. Tapi masalah mereka belum kelar karena Chip Hair terus berusaha mengambil kembali Ares itu. Hingga akhirnya mobil baja yang digunakan Dom berhasil membuat pesawatnya Chip Hair bertabrakan dengannya. Tapi ternyata Chip Hair masih hidup. Di akhir scan, Dom dan Jacob pun berdamai, dan mereka semua hidup dengan sangat bahagia. Dan film pun tamat.